Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Pak Ogi di video episode ketiga ya, ngomongin tentang fungsi. Kali ini kita akan bahas tentang menentukan nilai fungsi ya. Targetnya kita bisa menentukan nilai fungsi termasuk dalam bentuk aljabar juga. Gimana maksudnya? Kita coba lihat di sini. Oke, penulisan nilai fungsi kan penulisan rumus fungsi itu kan sebelumnya itu di episode kedua begini kan ya. F memetakan X ke X plus 1. Nah ini ya, fungsi F memetakan X ke X plus 1. Nah nanti akan dibentukkan ke dalam rumus fungsi ini ya. Kita tahu kalau F titik 2 begini ya, nih yang ini itu berarti fungsi F memetakan X ke X plus 1. Maka untuk nilainya nanti akan dirumuskan ke dalam bentuk seperti ini. Rumus fungsi F-nya nanti akan menjadi F dalam kurung X sama dengan X plus 1. Ini tuh satu kesatuan ya anak-anak nih, ini satu kesatuan. Jadi mereka tuh simbol satu paket gitu ya. Fungsi F gitu di sini tuh. Nah, kemudian kalau misalkan untuk bentuk yang lainnya, kalau misalkan begini nih ya, begini ya berarti bentuk rumus fungsinya kayak gini ya. Jadi seolah kayak melebur ini, menghilangkan ini dan tanda panahnya, kemudian ini dikasih X-nya dan sama dengan gitu sih, tanda panahnya diubah. Jadi Fx sama dengan 2X plus 1. Nah, gimana cara penggunaannya? Atau disimpulkan dulu lah ya. Jadi di sini fungsi F titik 2 nih ya, untuk bukan dibaca titik 2 ya. Fungsi F memetakan X ke AX plus B, maka bisa diubah menjadi rumus fungsinya tuh gini, Fx sama dengan AX plus B. Nah, kita ke contoh soalnya aja di sini. Cara menentukannya gimana? Ini gampang banget deh. Lihat sini. Contoh, rumus fungsi diketahuinya Fx sama dengan 2x dikurang 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan F1. Nah, maksudnya adalah tentukan nilai untuk x-nya sama dengan 1. Kalau yang ini, maka kalian bisa jadikan si nilai X-nya ini, si X-nya ini diganti dengan angka 1. Jadi bentukannya begini ya, F dalam kurung 1 sama dengan, nah karena kita ubah X yang di sini tadi ya, yang sebelah sini menjadi 1, maka ke sebelah sini X-nya pun sama diubah jadi 1. Jadi 2X ya awalnya ya, 2 kali 1 ya, X berubah jadi 1 dikurangi 2. Setelah ini maka kalian tinggal operasiin aja. 2 kali 1 berarti jadi 2 ya. 2 dikurangi 2 jadi sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi nilai F1 sama dengan 0. Kita coba untuk soal yang lainnya nih ya. Kepencet. F2 sekarang ya. Yang di sini aja ya. Pogi biar leluasa nulisnya. Yang B sekarang nih. Nilai F2 gimana? Nah, karena tadi rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2x dikurangi 2, atau kalian bisa tulis dulu aja di atasnya ya, si rumus fungsinya nih, biar enak lihatnya. Gini Pogi tulisin dulu rumus fungsinya. Nah, sekarang si x-nya jadi 2. Nah, begini nih ya. Jadi di sini 2, karena x-nya diganti sama 2, x yang di sini berubah ya jadi 2. Jadi 2 kali 2 dikurangi 2. Udah gini kan tinggal dihitung aja. F2 sama dengan 2 kali 2 kan 4. 4 dikurangi 2 berarti jadi F2 sama dengan 2 nilainya. Gitu ya. Kalau tadi F1 nilainya 0, sekarang F2 di sini nilainya 2. Gimana kalau misalkan yang C FA plus 3? Wah, apaan ini? Lihat sini. Yang C prinsipnya sama kayak tadi ya. Kan rumus fungsinya tuh begini nih. Nah, karena sekarang X-nya diganti jadi yang ada dalam tanda kurung ini ya, nih paket ini nih, maka di sini pun berubah jadi A plus 3. Nah, yang ini pun X yang di sini nih ya, berubah jadi 2 dalam kurung A plus 3 dikurangi 2. Ingat, kalau di operasi aljabar bentukannya begini, maka kali pelangi kan ya. Jadi kalian kaliin 2 ke A dulu, kaliin ini, nanti 2 kaliin ke 3 gantian gitu ya. Jadi FA plus 3 sama dengan 2 kali A kan 2A, 2 kali 3 berarti jadi 6.
Terus nanti digabung sama yang ini, dikurangi 2. Sekarang rapihin. Jadi FA tambah 3 sama dengan 2A, 6 kurangi 2 kan jadi 4 ya. Jadi positif 4 di sininya. Gitu, guys. Jadi kalau misalkan di sininya A plus 3 ya berarti itu sepaketnya ya, sepaket digantikan si X nya jadi A plus 3, termasuk dengan yang bagian sininya juga ya. Oke, lanjut lagi sekarang ke yang D. Di sini aja ya. Nih yang D. Nilai X untuk Fx sama dengan 8. Sekarang dibalik. Kalau tadi kita mencari tahu nilai Fx-nya itu berapa gitu kan ya. Dicari tahu. Sekarang dibalik, nilai X-nya sekarang ditanyain. Kalau misalkan nilai Fx-nya diketahui jadi 8 gitu ya, nilai fungsinya tuh 8. Baik, sekarang kita tulis dulu aja si rumusnya, rumus fungsinya yaitu f dalam kurung x. Nah ini ya, 2x dikurangi 2 kan gini ya. Sekarang si fx-nya yang soal yang D ini udah diketahui nilainya 8. Nih yang ini nih ya 8. Sehingga ini sepaket ini diganti jadi 8 karena udah diketahui di soal ya, sama dengan nah sebelah sininya 2x dikurangi 2 gitu. Udah kayak gini ya tinggal operasi aljabar aja. 2-nya ke sebelah kiri ya, jadi 8 ditambah 2 sama dengan ini 2x. 8 tambah 2 kan 10 ya. Nah begini ya, udah gini tinggal dibagi ya, 10 dibagi 2 sama dengan x. Jadi berapa di sini? X nya 5 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini pun akan berlaku yang soal yang E nih ya. Kita coba aja di bagian mana ya, yang E. Sinilah cukup lah. Yang E sini nih. Tulis dulu rumus fungsinya ya. Fx sama dengan 2x dikurangi 2. Sekarang fx-nya bernilai 14. Berarti jadi di sini 14 ya. 14 sama dengan 2x dikurangi 2. Oke. Rapihin 2-nya ke sebelah kiriin, jadi di sini tambah 2 ya. Karena sebelumnya pengurangan, ini jadi 2x tetap ya. Ini 16 sama dengan 2x. Jadi 16 dibagi 2 kan ya. Dapat berapa tuh? 8 nilai x-nya. Nah, gitulah ya. Kurang lebih seperti itu untuk variasi soalnya nanti untuk nih ya, tentang materi nilai fungsi. Kita coba sekarang ke hiburan Sugro 3 nih ya. Oke, lanjut. Di sini siapin modulnya. Oke. Ke level 1 dulu. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 4x dikurang 1. Tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 2, x sama dengan 1, x sama dengan 5, x sama dengan negatif 3. Oke. Ya, langsung aja ya. Pogi contohin satu aja lah ya di sini. Sekarang kalau misalkan yang A, rumus fungsi kan ini ya, 4x dikurangi 1. Karena x-nya 2, ya berarti di sini ganti x-nya jadi 2 ya, termasuk sama yang sebelah sininya juga. Berarti jadi 4 dalam kurung 2 dikurangi 1 ya. Oke. 4 kali 2 tuh berapa? Jadi 8 dikurangi 1 jadi 7. Jadi nilai F2 atau F dengan nilai X nya 2 adalah 7. Cobain sendiri untuk yang B, C, dan D ya. Oke. Kurang lebih sama caranya. Baik, sekarang yang ini. Diketahui rumus fungsi ini, tentukan f negatif 2, f3, f negatif 2, f0, a, dan seterusnya. Baik, Paugi pilih yang ini, kemudian yang ini sama ini aja ya. Baik, yang f negatif 2, tulis dulu kan ya. F negatif 2, berarti jadi di sini 5, dikalikan dengan negatif 2 ya, karena si x-nya diganti dengan negatif 2. Jadi F negatif 2 sama dengan ini berarti jadi negatif 10 ya, ditambah 2. F negatif 2 berarti di sini jadi negatif 8 nilainya. Sip ya. Sekarang yang D, yang A sama C Paugi serahkan kalian aja ya, kerjain sendiri. Rumus fungsinya kan begini, fx sama dengan 5x ditambah 2. Nah, sekarang kalau si x-nya diganti jadi A di sini nih. Jadi di sini berubah jadi FA. Nah, akibatnya yang sebelah sini pun berubah jadi A ya, yang sebelah sini nih.
Jadi 5 dikaliin A plus 2, 5 kali A ya 5A. Ya udah begini hasilnya. Jadi FA sama dengan 5A plus 2 gitu. Hasilnya berupa bentuk aljabar juga ya, kalau misalkan si nilai X-nya pun dinyatakan dalam bentuk aljabar. Yang E juga sama kayak yang D sebelumnya, tapi di sini ada operasinya ya, tambah 3 di situ. Jadi kalau ditulisin rumus fungsinya kan begini ya, 5X ditambah 2, maka X-nya kalau diganti jadi P plus 3, nah di sini pun diganti ya, jadi 5 dalam kurung P plus 3 plus 2. Baik, sekarang tinggal di operasi kali pelangi aja, karena biasanya begini ya, di operasi bentuk aljabar tuh 5 kali P jadi 5P, 5 kali 3 jadi positif 15 ditambah 2. 5P tambah 15 kan nggak mungkin dipaksain dijumlahkan ya, jadi nggak, biarkan aja. Jadi kita jumlahkan bagian belakangnya aja, 15 tambah 2 yaitu 5P plus 17 nilainya gitu ya. Sip, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, tentukan nilai G sama G 0 kalau misalkan rumus fungsinya Gx sama dengan negatif 5x plus 1. Sama kayak nomor sebelumnya ya, ini tinggal diganti aja si X nya berubah jadi 0 ya, ini pun sama diganti jadi sama dengan 0. Nanti tinggal hitung seperti biasa di soal-soal sebelumnya. Sama, tentukan nilai G jika X nya sama dengan negatif 1. Ini sama kayak nomor 1 tadi ya, tinggal ganti aja sekarang X nya berarti jadi negatif 1. Nah ini pun sama, ganti jadi negatif 1. Tinggal hitung aja, nanti dapat nilai G negatif 1 berapa. Untuk yang C, ini seperti yang Pogi contohkan di soal contoh sebelumnya tuh ya, di awal Pogi kasih spill sedikit. Ini disarankan tulis dulu aja si rumus fungsinya nih ya, negatif 5x plus 1 kan ini ya. Nah, Gx nya kan di sini udah diketahui nilainya negatif 14. Jadi tulis di sini negatif 14 sama dengan negatif 5x ditambah 1. Nah, terus udah begini, satunya kan kita pindahin ke sini, negatif 14 plus 1. Awalnya kan udah plus ya, jadi di sini pengurangan. Negatif 1 sama dengan negatif 5x. Ini berapa nih? Hutang 14 atau jangan hutang lah, ini dosa 14, dosa lagi 1, jadi dosanya nambah ya, jadi negatif 15 di sini. Oke, udah gini tinggal dibagi aja, negatif 15 dibagi negatif 5, jadi sama dengan 3. Oke, yang D sendiri aja ya, Pogi nggak akan spill di sini, biar kalian bisa coba sendiri. Oke, lanjut nomor 4, diketahui fungsi fx sama dengan negatif 2x plus 5 pada himpunan bilangan bulat. Jika fa nya sama dengan negatif 3, tentukan nilai a. Saran Pogi, tulis lagi si rumus fungsinya ya, fx sama dengan negatif 2x ditambah 5. Baik, kalau udah begini kalian bisa masukkan yang diketahuinya. FA kan X nya berarti diganti jadi A ya, jadi FA di sini, FA sama dengan negatif 2, X nya berubah jadi A lagi ya di sini, negatif 2A plus 5. Jadi artinya yang di sini tuh akan selalu sebagai nilai X-nya lah itu teh ya. Jadi semua yang ada nilai, semua huruf X yang ada di rumus fungsi ini diganti dengan apa yang ada dalam tanda kurung ini nih, gitu ya. Prinsipnya seperti itu terus. Nah, sekarang si nilai FA-nya ini udah diketahui juga negatif 3. Nah, sekarang tugasnya kita mau cari nilai A. Jadi seperti yang tadi diketahui, FA ini negatif 3 ya. Jadi sini tulis negatif 3 sama dengan negatif 2A plus 5. Ya, tinggal operasi aljabar aja ya, negatif 3, 5-nya kita pindahin ke sebelah kiri jadi pengurangan di sini, jadi negatif 2A di sini. Ini negatif 8 sama dengan negatif 2A. Jadi negatif 8 dibagi negatif 2 sekarang ya. Dapat deh nilai A-nya adalah 4 ya. Kayak gitu. Lanjut di soal berikutnya yang nomor 5. Diketahui fungsi
Fx sama dengan Px plus 5. F7 sama dengan negatif 2. Tentukan nilai P. Tulis lagi rumus fungsinya di sini ya. Jadi Fx sama dengan Px plus 5. Di soalnya diketahui F7 nih ya, F7 sama dengan negatif 2. Lihat di sini nilai X-nya adalah 7, maka kita ganti semua nilai X atau huruf X yang ada di rumus fungsinya dengan angka 7 ya. Jadi di sini F7 sama dengan P kali 7 ditambah 5. Kita rapiin sekarang ya. Karena di soal diketahuinya F7 adalah negatif 2 yang ini ya, maka F7 yang di sini diganti juga jadi negatif 2, sepaket ya mereka tuh, ingat. P kali 7 kan 7P ya, tambah 5. Sekarang operasi aljabar aja. Kita pindahin 5-nya ke sebelah kiri jadi negatif 2 dikurangi 5 sama dengan 7P. Ini kan berarti jadi negatif 7 sama dengan 7P. Nah, berarti negatif 7 dibagi 7 sama dengan P. Berapa tuh? Negatif bagi positif kan pasti negatif hasilnya ya. Nah, 7 bagi 7 berapa? Nah, itu isi sendiri lah ya. Nah, hasil itu adalah nilai P-nya ini ya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 6 ya. Nomor 6 diketahui fungsi f dalam kurung x kurang 1 sama dengan 2x plus 5. Tentukan nilai f2. Ini udah udah naik levelnya ya dibanding soal-soal yang sebelumnya. Lihat sini. F dalam kurung x kurang 1 yang ini ya. Dia harus kita manipulasi supaya hasil ini tuh bisa jadi sama dengan 2 gitu ya. Ketika kita masukin nilainya ke sini, x yang diganti sama 2, ternyata jadi begini, f2 dikurangi 1 kan ya. Nah, ketika dimasukin ke sini jadi 2 kali 2 ya ditambah 5 kan gini ya. 2 dikurangi 1 berapa? F1 kan ya di sininya. 2 kali 2 kan 4 tambah 5 jadi 9. Ini tidak menjawab pertanyaan yang ada di sini. Kan di sini yang disuruh tuh adalah tentukan nilai F2-nya. Sementara pas tadi kita masukin nilai X-nya dengan 2, kita malah dapat hasil akhirnya tuh F1. Nah, jadi di sini adalah tantangannya ke kalian, gimana caranya untuk dapat nilai F2 di fungsi yang ini, rumus fungsinya ini nih. Kira-kira X-nya harus berapa supaya dapat di sini jadi F2 yang bagian sininya ya, bagian sininya bisa dapat jadi F2. Kira-kira berapa tuh X-nya? Bener, X-nya harus 3. Kenapa 3? Karena ketika kita masukin 3 di sini ya, nah, X-nya diganti sama 3 ya. Akibatnya di sini pun diganti jadi 3. Jadi 2 kali 3 ditambah 5. 3 dikurangi 1 berapa? F2 berarti kan ya. Nah, hitunglah sebelah sininya. 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 5 jadi 11. Nah, udah dapat jawabannya gitu. Jadi di nomor 6 ini ternyata tidak selalu yang kita dapetin di soal F2 ini tuh berarti menjadi pengganti X-nya gitu ya. Karena kadang si soal itu dimanipulasi seperti ini supaya kita dapat nilai yang dimaksud tadi, nilai fungsi yang dimaksud tadi gitu ya. Kurang lebih caranya nomor 6 seperti ini ya. Kita lanjut lagi di soal yang berikutnya di nomor 7 ini ya. Nah, sama ini pun ya. Gimana caranya untuk bisa nentuin nilai F negatif 1? Kita coba dulu ya. Kita coba masukin si X-nya itu adalah negatif 1. Coba ya. Kita masukin ke rumus fungsi ini. Misalkan pokoknya tulis dulu rumus fungsinya. Oke. Tambah 3 sama dengan 5x dikurangi 3. Nah, sekarang seandainya kita ganti si X-nya jadi negatif 1 ke sini nih ya. Misalnya F dalam kurung 2 kali negatif 1 ditambah 3 sama dengan ini berarti berakibat jadi diganti sama negatif 1 ya. 5 kali negatif 1 dikurangi 3. Kita rapihin. Aduh, ini banyak kurung-kurungnya begini ya.
2 kali negatif 1 kan berarti negatif 2 ya. Negatif 2 tambah 3 di sini. Terus di sini berarti hasilnya negatif 5 dikurangi 3. Pas ngitung ke sini ternyata si F yang di dalam kurung ininya tuh bernilai 1 ya. Ini jadi negatif 8. Lah kita malah dapat nilai F1 sama dengan negatif 8, bukan yang ditanyain sama soalnya. Atau gimana sekarang mencari tahu nilai X nya supaya ketika dihitung seperti ini dapat bagian sininya tuh negatif 1. Coba. Nah, Pak Ogi sarankan begini aja nanti. Ketika misalnya ada soal yang seperti ini, kalian bisa cari dulu nilai X-nya ya. Ini kita sama dengan ini dulu nih. Kita cari tahu dulu nilai X-nya berapa supaya bisa dapetin F negatif 1. Kita samain ya, 2X ditambah 1 kita ubah biar jadi negatif 1 di sini nih. Hitungin sini nilai X-nya berapa. Kita lakukan operasi aljabar di sini. 2x sama dengan negatif 1 ditambah dikurang 3 ya, karena sebelumnya 3 nya tambah. 2x sama dengan ini negatif 4. Jadi nilai x nya berapa ini? Negatif 4 dibagi sama dengan 2. Jadi x nya sama dengan negatif 2. Nah, dapat nih nilai x nya. Coba masukin sekarang x nya itu negatif 2 ya ke rumus fungsi ini supaya kita dapat jawaban ini ya, F negatif 1 ya. Nilainya itu berapa? Kepencet ya, kepencet yes, nggak bisa di redo. Oke, coba tulis ulang lagi ya. Ini tadi itu ya, negatif 1 negatif 3, 2x sama dengan negatif 4, x nya sama dengan negatif 4 dibagi 2, dapat nilai x nya sama dengan negatif 2. Ini yang kita gunakan untuk mencari tahu nilai ini ya. Oke, coba kita tulisin lagi. 2x ditambah 3 sama dengan 5x dikurangi 3. Jadi F. Nah, sekarang masukin si x nya negatif 2 ya. 2 dalam kurung negatif 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, karena tadi x nya negatif 2 ya, diganti sini jadi negatif 2 dikurangi 3. Rapihin. 2 kali negatif 2 kan negatif 4 ya. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan di sini negatif 10 berarti ya, dikurangi 3. F nya berarti di sini jadi negatif 1 ya. Nah, di sini jadi negatif 13. Nah, sekarang lihat di hasil akhirnya. Oh, ternyata nilai F negatif 1 hasilnya adalah negatif 13. Udah deh gitu ya. Ini cara untuk di nomor 7 gitu ya. Cara ini juga bisa kalian gunakan untuk nomor 6 tadi ya. Kalau nomor 6 tadi kebetulan kita bisa memperkirakan nilai X-nya itu berapa. Kalau yang nomor 7 ini agak sulit ya memperkirakan X-nya itu berapa supaya bisa dapetin negatif 1. Maka kalian bisa gunakan dulu ini untuk mencari tahu nilai X-nya dulu gitu ya, supaya nanti dapat jawaban yang dimaksud. Sip. Lanjut sekarang ke nomor 8 sini. Diketahui ini. Nah, sama kayak tadi ya. Kita cobain trik yang tadi untuk nomor 8 ini. Berarti karena yang ditanyainya adalah F negatif 5, untuk kesini ya kita cari tahu dulu nilai X nya kira-kira berapa. Jadi di sini 3x ditambah 2 sama dengan negatif 5 kan di sini ya. Kita operasi aljabar dulu. Negatif 5 ini dikurangi 2 ya, karena sebelumnya 2 ini tambah. 3x sama dengan negatif 7. Berarti di sini X nya berarti negatif 7 per 3. Waduh, pecahan ya. Ya nggak apa-apa lah, kita hajar aja ya. Oke. Kita harus masukin nilai X nya negatif 7 per 3. Berarti sini F dalam kurung 3 kali. Nah, di sini ya negatif 7 per 3 plus 2. Oke. Lanjut. Ntar dirapiin dulu sedikit ya, biar tanda kurungnya sama. Oke. Sama dengan 6. Nah, X nya diganti sama negatif 7 per 3 ya. Negatif 7 per 3 plus 10. Ini ya. Ini hasil dari rumus fungsi kesini nih. Lanjut. Gimana cara ngitung ini pembagian pecahan, perkalian pecahan? Ini kalian 3 dibagi 3 dulu ya. 3 bagi 3 kan habis ya, jadi 1 dikali negatif 7 kan jadi negatif 7. Sehingga hasilnya adalah di sini negatif 7 ditambah 2. Oke, sama dengan ini pun sama 6 dibagi 3 dulu ya. Dibagi 6 bagi 3 kan 2. 2 kali negatif 7 jadi negatif 14.
plus 10. Negatif 7 tambah 2 berarti negatif 5 dong. Nah gini sama dengan ini kan hasilnya berarti jadi negatif 4. Udah selesai ya, dapat deh hasil dari atau nilai dari F negatif 5 adalah negatif 4. Nomor 9. Baik, nomor 9 ini diketahui fungsi F ditentukan oleh Fx sama dengan Ax plus B dengan F0 nya negatif 5 dan F negatif 2 sama dengan negatif 9. Tentukan nilai A dan B. Waduh, ini harus ada konsep yang lain yang harus kita pakai, yaitu konsep eliminasi substitusi ya. Di sistem persamaan linear 2 variabel SPLDV masih ingat? Nah, itu akan kita gunakan di sini. Coba lihat sini. F0 sama dengan negatif 5 berarti kita bisa tulis di sini karena untuk rumus fungsinya itu Fx sama dengan Ax plus B ya. Nah, di sini kan nilai x-nya ini ya, nilai x-nya itu 0. Nilai fungsi Fx-nya ini, nilai Fx-nya ini sama dengan negatif 5. Di terjemahan ini nih ya, di terjemahan ini nih. Maka nilai Fx ini sepaket ya di sini. Ini adalah negatif 5 sama dengan A kali X-nya tadi 0 ya, tambah B. 0 kali A berarti jadi 0 aja ya, negatif 5 sama dengan ini 0 ditambah B jadi B-nya sendirian. Jadi bisa dibilang ini nilai B-nya itu adalah negatif 5. Oke, ini dari persamaan awal. Lanjut, sekarang ke sini. F negatif 2. Artinya si nilai X-nya adalah negatif 2, nilai Fx-nya sama dengan negatif 9. Maka kita masukin ke rumus fungsi yang di soalnya, Ax plus B. Fx-nya itu negatif 9 sini. X-nya tadi negatif 2 ya. Jadi A dikalikan negatif 2 ditambah B. Kita rapihin, negatif 9 sama dengan negatif 2A. Negatif 2A ditambah B. Sip ya. Sekarang ada 2 persamaan yang kita peroleh. Tadi yang pertama adalah B-nya sama dengan negatif 5. Dan yang satu lagi adalah ini, negatif 9 sama dengan negatif 2A ditambah B. Sekarang kita ini mah nggak usah eliminasi ya, substitusi aja. Kita ganti B-nya dengan negatif 5 ke sini. Akibatnya negatif 9 sama dengan negatif 2A plus B. Nah, B-nya karena diganti dengan negatif 5 berarti jadi gini ya. Negatif 9 sama dengan negatif 2A dikurang 5 ya, karena B-nya tuh negatif 5 tadi. Nah, berarti di sini kita langsung rapihin negatif 9, 5-nya kita pindahin ke sebelah kiri jadi 5 di sini ya. Negatif 2A. Negatif 9 tambah 5 berarti jadi negatif 4 sama dengan negatif 2A, atau jadi 4 dibagi negatif 2 jadi nilainya adalah 2 ya. Oke, nilai A-nya 2. Sekarang nilai B-nya juga udah dapat ya, negatif 5. Nah, berarti untuk jawaban yang soal A ini nilai A-nya adalah sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 5 gitu ya. Ini untuk jawaban nomor A. Bukan nomor A mah ya, yang A 9A ya, jawaban nomor 9A. Yang B, rumus fungsi tersebut adalah apa? Ya, berarti kalau misalkan rumus fungsi, kan rumus fungsi awalnya itu adalah Fx sama dengan Ax plus B. Nah, karena A sama B-nya kita udah dapat nilainya tadi berapa, berarti jadi kita ganti aja sini nih. A-nya kan tadi 2 ya, jadi 2x, B-nya 2 jadi negatif 5, jadi negatif 5. Nah, ini rumus fungsinya untuk jawaban nomor 9B ya. Oke. Sip. Lanjut lagi sekarang ke nomor 10 ya sini. Baik, sekarang ke nomor 10. Diketahui ini sama kayak tadi ya. Oke, kita coba bikin dulu 2 persamaan yang baru ya. F2 sama dengan 5. Maka ketika dimasukin ke sini, Fx sama dengan
Px plus Q. Nah berarti jadi Fx nya itu sekarang 2 ya, Fx-nya 2 ya, F2 sama dengan 2P plus Q. Nah, karena F2 nya tadi 5, berarti di sini ini 5 sama dengan 2P plus Q. Oke, ini persamaan pertama. Lanjut lagi yang kedua, Px plus Q. Sekarang nilai X nya diganti dengan 2 ya, atau negatif 2 maksudnya. F negatif 2 sama dengan negatif 2P ditambah Q ya, karena X nya kita ganti dengan negatif 2 tadi. Nah karena F negatif 2 itu adalah negatif 11, maka di sini jadi berubah, negatif 11 sama dengan negatif 2P ditambah Q. Nah begini nih ya, sip. Dari dua persamaan ini kita langsung eliminasi. Nah sekarang ada eliminasinya. Jadi 5 sama dengan 2P plus Q. Nah digabung dengan ini ya, negatif 11 sama dengan negatif 2P ditambah Q. Kita kurangkan aja, 5 dikurangi negatif 11 berarti jadi nambah ya, kayak gini lah, 5 dikurangi negatif 11 berarti jadi 16 ya, karena negatif kayak negatif kan dilebur ya, jadi positif, jadi 5 tambah 11 jadinya 16 kan ya gitu. Jadi sini negatif 16 sama dengan 2 dikurangi negatif 2 jadi 4P ya, Q dikurangi Q jadi habis. Lanjut, berarti udah begini ya, 16 dibagi 4 berarti jadi 4 lah nilai P nya ya. Sekarang eliminasinya udah dapat nilai P nya 4. Lanjut ke substitusi. Kita pilih salah satu persamaan, pokoknya pilih yang ini aja. Misalkan 5 sama dengan 2P ditambah Q. Karena tadi P nya adalah 4, berarti jadi 5 sama dengan 2 kali 4 tambah Q. 5 sama dengan ini 8 ya. Nah kita pindahin 8 nya ke sebelah kiri, jadi 5 dikurangi 8 sama dengan Q, atau hasilnya Q adalah negatif 3 ya. Sip, ini dua jawaban yang udah kita peroleh. Untuk nilai P nya berarti sama dengan 4 dan Q nya sama dengan negatif 3. Sekarang ke rumus fungsinya ya, berarti rumus fungsinya adalah Fx sama dengan Px plus Q tadi ya, karena P nya tadi dapat ada 4, jadi Fx sama dengan 4x ditambah Q. Q nya adalah negatif 3, jadi negatif aja sini ya, bukan tambah lagi, negatif 3 aja ya. Jadi ini jawaban untuk yang B. Sip, itu yang nomor 10. Level 3. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Ini sama kayak yang level 2 tadi, nomor 10 ya. Baik, yang nomor 11 ini kita coba tulisin dulu yang rumus fungsinya. Fx sama dengan ax plus b. Fx nya adalah, sekarang ini ya, masukin ini F2 berarti ya. Kita ganti X nya dengan 2, berarti di sini jadi 2A plus B. Atau F2 nya diganti lagi jadi 12. Jadi 12 sama dengan 2A plus B. Nah, ini persamaan pertama. Lanjut lagi ke yang kedua. Yang ini gantian ya. Sekarang X nya diganti sama negatif 3. Berarti dengan rumus fungsi fx sama dengan ax plus b, fx nya diganti sama dengan negatif 3, berarti jadi begini ya, negatif 3a plus b. Nah karena f negatif 3 nya negatif 23, berarti di sini negatif 23 sama dengan negatif 3a plus b. Ini persamaan ke 2. Sekarang kita eliminasi aja 1 sama 2 ya. Samaan satunya tadi 12 sama dengan 2a plus b. Ini negatif 23 sama dengan negatif 3a plus b. Kita kurangin aja, 12 kurangin negatif 23 jadi nambah ya, jadi 35 positif. Tapi 2 tambah negatif 3, 2 dikurangi negatif
3, berarti jadi tambah ya, 2 tambah 3 jadi 5A. B dikurangi B habis, berarti jadi sini 35 dibagi 5 sama dengan A. 35 bagi 5 jadi 7 ya, nilai A nya adalah kita dapat 7. Lanjut substitusi, kita pilih yang ini aja, 12 sama dengan 2A plus B. A nya 7, berarti ini 12 sama dengan 2 kali 7 tambah B. 12 sama dengan ini 14 ya, tambah B. 12 kurangi 14 berarti jadi negatif 2. Nah, dapat nilai B nya adalah negatif 2. Sehingga yang 11A jawabannya, A nya sama dengan A nya 7 dan B nya adalah negatif 2. Oke, untuk yang B nya rumus fungsinya berarti karena awalnya fx sama dengan ax plus b, nah berarti jadi fx sama dengan a nya tadi 7 ya, jadi 7x dikurang 2 ya. Sudah, ini yang nomor 11. Oke, sekarang lanjut lagi ke nomor 12. Jika f dalam kurung x plus 1 sama dengan x plus fx dan f2 nya sama dengan 2, tentukan nilai dari f5. Wah, ini challenging banget, ini soal-soal latihan olimpiade. Jadi kalian diminta untuk mencari cara atau mencari ide bagaimana menentukan nilai f5 kalau diketahui f2 nya saja gitu ya di sini. Dan bentukan ininya pun berbeda dari yang biasanya ya. Oke. Sekarang Pak Ogi akan simulasikan kayak gini. Karena di sini diketahuinya F2, berarti kita simulasikan dengan nilai X-nya 2 aja dulu. Jadi di sini F X-nya kan kita ganti sama 2 ya, berarti jadi 2 ditambah 1 sama dengan, karena X-nya tadi 2 ya, berarti di sini 2 ya. 2 ditambah F dalam kurung 2. Gini kan ya. Nah, kita rapihin sekarang. 2 tambah 1 kan berarti 3 ya. F3 sama dengan 2 ditambah F2 nya tadi diketahui di soal, yaitu 2. Berarti bisa ganti jadi begini ya. Sehingga di sini kita peroleh F3 nya adalah 4. Nah, oke. Karena F3 nya 4 dan belum nyampe sini, kita lanjutin lagi ya. Ini tadi X nya sama dengan 2 ya. Nah, lanjut sekarang. Gimana kalau misalkan X nya sama dengan 3? Masukin ke rumus ini ya, ke rumus yang rumus fungsi ini. Pokoknya tulis dulu aja di sini ya rumus fungsinya, x plus f dalam kurung x. Jadi f sekarang x nya ganti sama 3 ya, jadi 3 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah f 3 di sini. Lanjut. Di sini kita peroleh 3 tambah 1 jadi 4 sama dengan ini 3. Nah, F3 berapa? F3 itu kan tadi udah dapat di sini ya, di yang perhitungan sebelumnya, yaitu 4. Jadi sini 3 tambah 4. Sehingga dapat diperoleh F4 adalah 7. Belum nyampe nih, targetnya ke sini ya, F5 ya. Mungkin setelah ini. Sekarang lanjut X-nya sama dengan 4 ya. Masukin lagi ke rumus fungsi ini. Begitu dulu rumus fungsinya biar lebih jelas. Oke, begini ya. X-nya kita ganti 4, berarti di sini 4 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah F4. Sehingga di sini dapat F5 4 ditambah F4 berapa tadi? 7 ya. Jadi di sini 7. Jadi dapat F5 sama dengan 11. Dapat deh ini. Selesai ya. Ini yang nomor 12 ya. Sugro 3 level 3. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Masih ada kayaknya nih. Ya, di sini nomor 13, diketahui fungsi F5 sama dengan 16. Tentukan nilai F2 jika 2fx sama dengan f dalam kurung x plus 1. Waduh, ini variasi lagi ya. Oke, gimana kalau misalkan ngitung ini 2 ininya belum diaktifin. 2 fx sama dengan f x plus 1 gini ya. X nya sama dengan berapa nih? Paugi coba f nya x nya 4 lah, misalkan x nya 4. 2 dalam kurung x nya di sini 4 sama dengan f ini 4 tambah 1 ya. 2 kali F4
sama dengan ini jadi F5 ya. Nah, F5 kan tadi soal udah diketahui tuh, yaitu 16. Jadi 2 kali F4 sama dengan 16. Atau kita rapi nih, masih ada angka 2 di sini. Kita pindahin 2-nya jadi pembagian. Jadi 16 bagi 2 berarti jadi F4-nya adalah 8. Lanjutin lagi sekarang ke X sama dengan 3. Coba mundur berarti ini mah ya. Nah, lanjutin sendiri lah ya. Masukin ke rumus ini. F X plus 1. Nah, masukin nih F-nya 3, X-nya 3, F dalam kurung 3, sekuan F 3 plus 1. Atau kita rapin F3 2F3 sama dengan F4. Nah, F4 kan tadi udah diperoleh sini nih ya. Masukin ke sini supaya nanti dapat nilai F3-nya itu berapa ya. Nah, ini lanjut lagi sendiri. Pokoknya nanti lanjutin lagi sehingga kalian dapat memperoleh F2 ya. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin. Coba jawab di kolom komentar kalau misalkan kalian dapat nilai F2-nya berapa ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.